Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kiranya kita semua melimpah dalam syukur, dalam puji-pujian, dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Bersama saya, Pendeta JP Henry Tambunan, dalam renungan rohani hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kita untuk boleh menikmati firman-Nya, firman hidup, kabar sukacita bagi kita semua. Karena itu, mari sejenak kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan dan juga Roh Kudus untuk menuntun kita memahami firman-Nya. Kita berdoa sejenak, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai santapan rohani kabar sukacita bagi kita hari ini didasarkan pada kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36 di bawah perikop nyanyian puji-pujian Daud. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ini adalah satu seruan dan ajakan bagi kita supaya kita memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, perikop teks firman yang barusan kita baca adalah bagian dari pujian ucapan syukur Daud atas kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ia mengajak saudara-saudaranya dan seorang yang bernama Asaf, seorang ahli musik, untuk memuji memuliakan Tuhan karena bait, karena tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tabut perjanjian ini memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Israel, dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ini adalah peti suci yang berisi 10 hukum Tuhan yang ditulis dalam 2 loh batu. Dan ini juga sebagai lambang kehadiran Allah untuk senantiasa melawat dan menuntun umatnya. Bagi kita saat ini, tabut perjanjian ini telah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hadir dan yang telah menyelamatkan kita dan senantiasa menyertai kita. Puji-pujian dan sorak-sorai itulah yang senantiasa didengungkan melalui firman Tuhan kali ini.
Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah Allah satu-satunya yang patut kita puji dan kita muliakan. Allah satu-satunya yang patut kita puji dan kita muliakan. Jika kita baca perikop firman tadi mulai dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33, di situ dijelaskan, biarlah langit bersuka cita, biarlah gemuruh laut serta isinya beria-ria, bahkan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, memuliakan Tuhan, bersorak adalah bagian hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah melihat tadi bagaimana digambarkan semua ciptaan Tuhan memuliakan Dia. Benda mati seperti langit, bumi, atau gemuruh laut, bahkan ciptaan lainnya seperti tumbuh-tumbuhan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh amat baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia amat baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatakan Dia amat baik? Dia sungguh baik. Ya, Dia memberikan bagi kita sekali lagi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita merasakan kasih Allah yang begitu nyata. Kita adalah orang berdosa, kita penuh dengan berbagai kesalahan, dan Tuhan membenci dosa. Dan kita adalah orang berdosa, tapi apakah Tuhan membenci kita? Tidak. Dia membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci kita sebagai umat ciptaannya. Justru Tuhan setia. Justru Tuhan mau mengalah dan melepaskan egonya. Dia hadir di tengah-tengah dunia dan Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Sungguh betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika benda mati sekalipun atau bahkan pohon-pohonan bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, kita patut bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sekali lagi, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita. Pertanyaan sederhana jika diajukan pada kita masing-masing, apakah saudara, apakah Bapak Ibu, apakah kita saat ini atau apakah hidup kita bersyukur atau bersukacita? Tentu tidak mudah untuk menjawab itu. Karena apa? Ada 1000 banyak alasan bagi manusia untuk tidak bersyukur, untuk tidak bersukacita. Ada orang mengatakan, bagaimana aku bersukacita sementara hidupku menderita? Bagaimana aku bersukacita sementara aku sakit? Bagaimana aku bersukacita yang kuharapkan sampai saat ini, yang kudoakan belum juga terwujud? Bagaimana aku bersukacita seperti yang kau tahu, situasi kita sekarang di tengah pandemi virus corona, kita sedang dilanda ketakutan, telah banyak yang meninggal. Lalu bagaimana aku bersyukur, bagaimana aku bersukacita? Ada banyak 1000 alasan, tetapi ada sejuta alasan bagi kita juga untuk bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur berarti kita tetap merasa terhubung dengan Tuhan dan tidak terpisah. Bagi sang pemelihara kehidupan itu, sang pemilik kehidupan itu, bersyukur artinya kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dan tujuan utama dalam kehidupan kita. Bersyukur artinya kita selalu merasa terberkati dan berkelimpahan dalam segala hal, dalam situasi dan dalam keadaan apapun.
Karena itu, rasa syukur dan sukacita tidak pernah dibatasi oleh kondisi dan keadaan di sekeliling kita. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur atau untuk tidak bersukacita dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Satu-satunya yang membuat kita untuk tetap bersyukur adalah kita tetap memiliki Tuhan dan kita merasakan Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab mencatat dan menyaksikan kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memuji memuliakan Tuhan bahkan dalam situasi tersulit pun. Jika kita baca contohnya dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, di situ dijelaskan Ayub memuji Tuhan dalam penderitaan yang dialaminya. Ayub memuji Tuhan dalam penderitaan, kesakitan yang dialaminya. Demikian juga Daud bermazmur sekalipun ia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya dan sekalipun nyawanya atau ia ingin dibunuh oleh Saul dan tentara-tentaranya. Bisa kita baca di Mazmur 57 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yang berikut saudara-saudara, Paulus dan Silas menyanyikan pujian saat dipasung di penjara. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 di situ dijelaskan betapa mujizat Tuhan nyata di peristiwa pada saat mereka di penjara. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersyukur dan bersukacita harus menjadi ciri hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sukacita, rasa syukur akan memberikan semangat bagi kita, gairah untuk hidup, melewati berbagai tantangan dan pencobaan. Disitulah Tuhan turut bekerja, disitulah Tuhan turut campur tangan untuk menolong kita dan membantu kita melampaui segalanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu contoh seseorang yang penasaran dengan rasa mangga, buah mangga ya. Lalu dia mulai mencoba bertanya, bagaimana rasanya mangga? Kemudian beberapa temannya mencoba memberikan penjelasan. Yang satu mengatakan, oh, mangga itu rasanya manis. Yang lain mengatakan, iya, ada seratnya, dan banyak lagi penjelasan-penjelasan lain. Saudara yang terkasih, semakin banyak penjelasan bukannya semakin meyakinkan orang tersebut tentang mangga, tapi justru semakin membingungkan bagaimana sebenarnya mangga dan rasanya yang sesungguhnya. Karena itu satu-satunya cara untuk memberikan kepuasan bagi orang yang bertanya itu adalah mengambil mangga atau memberikan mangga, lalu memakannya, merasakannya, lalu dia akan berkata, oh, beginilah rasa mangga. Sama dengan syukur dan sukacita, itu harus betul-betul kita rasakan dan betul-betul kita saksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanapun kondisi dunia tidak akan pernah menghilangkan rasa syukur dan sukacita jika kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan sukacita yang besar, dan itu yang akan senantiasa kita syukuri hari lepas hari. Oke, tidak masalah jikalau saat ini mungkin masih banyak hal-hal yang masih belum sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Boleh-boleh saja saat ini kita masih dalam keadaan sakit penyakit. Boleh-boleh saja saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Dan sah-sah saja kalau saat ini atau ada banyak di antara kita yang sedang mengalami pergumulan. Itu adalah bagian hidup. Tapi satu hal yang pasti, berjalan bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya adalah jawaban bagi kepuasan kita, bagi kehausan kita, sehingga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jika kita mengatakan, aku adalah orang yang paling menderita, aku adalah orang yang paling mendapatkan tantangan,
Lihat pada Yesus. Apa yang tidak dia rasakan? Disiksa, menderita, disalibkan, dipukuli di atas kayu salib. Dunia tidak menerimanya dan langit tidak menerimanya. Tergantung. Orang juga menghinanya, tapi dia masih tetap berkata, ampunilah mereka. Tuhan Yesus bersuka cita, dan kita bisa melampauinya jika kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, ayat 35, 36 dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Harus ada kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan. Harus ada kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan situasi yang kita hadapi saat ini, pandemi virus COVID-19 memang merenggut banyak nyawa, tetapi semua terjadi karena ada alasan. Dari cara pandang Tuhan, semua ada hikmahnya. Karena itu kita disadarkan bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia, betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia yang lemah. Dan satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita adalah bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati, sujud, memohon kepadanya, meminta pertolongan daripadanya. Jangan bergantung kepada dunia ini. Jangan bergantung kepada harta, kemewahan, rupa, ketenaran, semuanya. Jangan bergantung, karena itu juga akan berlalu. Itu sesuatu yang akan binasa. Tentu bukan berarti saya mau mengatakan itu tidak penting. Kejarlah itu, raihlah itu, capailah itu. Tuhan juga mengatakan supaya kita berkelimpahan dalam segala sesuatu, supaya kita kaya dalam segala hal. Tapi yang penting adalah kita tetap rendah hati menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan tentunya mensyukuri apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merendahkan hati artinya kita mengakui keterbatasan kita dan memohon Dia yang tidak terbatas memperlengkapi, menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Disitulah kita menjadi kuat. Di dalam kelemahan kita lah kita menjadi kuat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari bersuka cita apapun yang terjadi. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita kerjakan, pikiran, perbuatan, perkataan, mari semua supaya mendatangkan berkat. Hendaklah kata-kata kita penuh berkat, penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita yang akan memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Hendaklah hal-hal kecil yang kita lakukan itu semua berdampak bagi kebaikan lingkungan, kebaikan kita bersama. Mari, sukacita, rasa syukur pantas dan patut kita miliki. Itu anugerah Tuhan. Rasakan itu dan bagikan itu. Mother Teresa ya pernah berkata, satu-satunya cara untuk benar-benar mengerti apa yang disebut dengan rasa syukur dan sukacita adalah dengan membagikannya. Bagikan, miliki, dan tebarkanlah syukur dan sukacita. Utamakan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup dan selalu senantiasa menyerahkan hidup kepadanya. Masa-masa yang kita lalui adalah saat-saat di mana Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, menyadarkan kita, dan akan menunjukkan kasih-Nya suatu saat nanti untuk kebaikan kita semua. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih setiamu yang mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu.
firman hidup, kabar sukacita itu kami yakini sepenuhnya akan menopang kehidupan kami, akan menguatkan, akan menuntun kami Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon hari lepas hari, Tuhan bimbing kami, ingatkan selalu, karena kami lemah dan kami sering jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kami akan mampu menjalaninya. Dan biarlah damai sejahtera sukacita melingkupi seluruh umat ciptaan-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi masa-masa sulit, adanya pandemi virus COVID-19 yang mengkhawatirkan kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan memulihkan keadaan kami, dan biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati, segala keberdosaan kami Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu memohon ampun. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, supaya berkat-Mu semakin nyata lagi, bertambah-tambah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.